Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu leading with full delegation, atau kita ambil juga anchornya dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010 yang berjudul Bringing Out the Best in Your People. Di dalam artikel ini kita lihat bagaimana seorang leader itu baiknya berlaku supaya membuat orang-orang di bawahnya itu memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Dari artikel ini dikatakan bahwa leader ini disebut multiplier karena dia bisa membuat multiplikasi dari hal-hal yang baik. Yang biasanya dilakukan adalah satu, managing talent. Ya, sejalan dengan tadi diskusi dengan Pak talent pool, ya. Pak Sugiarto, yaitu about the people, talent pool. Ya. Kemudian yang kedua adalah fostering productive environment. Bagaimana environment itu diperbaiki supaya menjadi produktif. Ketiga itu adalah setting direction, memberikan arahan. Keempat adalah delegating decisions. Ya, instead of ikut campur semua urusan, making decision semuanya, mereka lebih delegate decisions, let them make the decisions setelah diberikan direction. Dan yang kelima adalah umumnya leaders ini adalah memberikan coaching instead of executing by themselves. Ya, jadi mereka lebih baik melatih orang untuk melakukannya dibandingkan mereka melakukannya dengan diri sendiri. Nah, ini yang kita angkat dari Harvard Business Review, artikel di bulan Mei tahun 2010. Kita lihat bagaimana Pak Sugiarto berperan di dalam Pertamina. Tidak harus dipas-pasin, Pak. Jadi kita hanya melihat adakah justru artikel ini yang harus kita uji, benar nggak bisa diterapkan di sini gitu, Pak ya. Oke, kita lanjutkan, Pak. Diskusi kita tadi masih menggantung tiga hal yang penting yang perlu dilakukan Pertamina saat ini. Nomor satu, Pak Sugiarto bilang adalah perbaikan human capitalnya harus lebih cepat ditingkatkan lagi. Kedua adalah investasi yang harus dilakukan, leverage yang lebih tinggi lagi. Ketiga apa, Pak? Tiga lah, meningkatkan operating efficiency, Pak, untuk membangun daya saing. Karena sebuah legacy, hampir seluruh infrastruktur perminyakan yang dulu dimiliki oleh negara itu dicapitalize dan kemudian ditransplantasikan ke dalam modalnya Pertamina. Dan karena sebuah legacy, maka the challenge is operating efficiency. Saya kira ambil contoh misalnya sekarang Pertamina mengambil crude baik yang diproduksinya maupun yang menjadi bagian dari pemerintah atau bagian dari kontraktor production sharing, kemudian diolah oleh kilang-kilang Pertamina di Dumai, di Cilacap, di Bontang dan seterusnya. Kemudian dijadikan produk dan produk itulah yang didistribusikan ke Indonesia. Dan sebagian crude bahkan diimport dan kemudian diproses di kilang-kilang karena memang ada kilang-kilang yang tidak cocok dengan crude yang diproduksi oleh ladang-ladang minyak di Indonesia. Nah, the challenge is karena ini sebuah legacy di mana kilang-kilang tadi dibangun bahkan ada sejak tahun 1922, ada yang seperti di Sungai Gerong ya, di Pelaju, kemudian ada yang tahun 35 ya seperti di Balikpapan dan seterusnya. Ini operating efficiency menjadi sebuah keniscayaan, Pak. Kalau tidak, maka hasil produk olahan produk ya, apakah premium, kerosin, solar, itu bisa-bisa harga pokok produksinya sangat tinggi dan itulah saya kira salah satu KPI yang bagi Pertamina secara keseluruhan, khususnya di pengolahan, dia harus menaikkan derajat. Kalau di dalam petrochemical itu disebut Nelson Complexity Index. Nah, kalau di Singapura itu indeksnya adalah 5,8. Kita tuh masih di bawah 4. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk menaikkan operating efficiency dari kilang, karena itu sangat berpengaruh terhadap. Kalau yang sudah masuk world class itu indeksnya berapa? Well, Southeast Asia itu memang kira-kira ya tolok ukurnya Singapura 6,8. Tetapi di Amerika itu makin tinggi, di atas 9, Pak. Jadi kita masih far behind itu. Jadi kalau kita mau jadi world class, Nelson Complexity Index dari petrochemical kita pun harus ditingkatkan. Dan sudah ada, Pak, dari 7 sampai 9 kilang, 2 itu sudah mencapai di atas Singapura. Tetapi kalau di blended menjadi 1 masih hampir setengah dari Singapura. Jadi itu ukurannya. Dan itu merupakan sebuah sebuah keniscayaan kita harus
melakukan apakah dengan menambah kilang-kilang baru dengan state of the art of technology sehingga harga pokoknya itu jauh di bawah yang existing sehingga kalau di blended itu makin lama kita punya Nelson Complexity Index itu bisa meningkat. Jadi itu salah satu dari segmen bisnis. Kita tahu bahwa Pertamina itu bergerak dari mulai sisi upstream, kemudian sisi midstream, pengolahan menjadi produk, kemudian transportation and distribution sampai ke retail, Pak. Jadi it's an integrated energy player actually. Gitu. Jadi the challenge every single business model ini harus mencapai tingkat operasi yang tinggi dan kita mencanangkan dalam 5 tahun pertama dalam kuadran itu kita at least mau masuk the top 25 lah, 25% on the quartile gitu. Menjadi perusahaan yang efisien.